Dalam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Di wilayah Desa Angkor. Sebelum saya memaparkan ataupun profil Bumdes Berkah Maju Bersama, perkenalkan nama saya Ciptono sebagai pengurus Bumdes, sebagai bahasa biasanya ketua gitu. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali maupun dari ketua BPD beserta anggotanya yang telah sudi hadir di sini untuk sama-sama kita bertukar pikir ataupun bertukar pengalaman. Untuk itu kami akan melaporkan sedikit tentang profil Bumdes Berkah Maju Bersama Desa Angkor. Kami Bumdes Berkah Maju Bersama itu berdiri pada tanggal 6 Maret 2017 dan yang pendirinya adalah terdiri dari BPD, Pemdes, RT, RW, LPMD dan tokoh masyarakat dalam musyawarah desa Angkor. Tujuan dan pendirian yaitu untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa Angkor. AHU strip 001-AH-01-33 tahun 2021 yang launchingnya itu diserahkan ataupun dibuka oleh Bapak Presiden. Kantor kami yaitu di Jalan Raya Baturaden, kilometer 8, Desa Angkor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk kami Bumdes punya visi dan misi, di antaranya untuk visi adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis teknologi yang maju. Dalam arti di sini maju kita punya slogan sendiri, yaitu kalau huruf M itu kita ada kata mandiri, sedangkan huruf A adalah amanah, dan yang huruf U adalah unggul. Itulah visi untuk Bumdes Berkah Maju Bersama. Sedangkan untuk misi adalah kita ada beberapa poin-poin, di antaranya adalah terampil dalam mengelola sumber daya manusia yang ada, efektif dan efisien dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya desa untuk meningkatkan profitabilitas, serta selanjutnya adalah netral dalam pelayanan kepada masyarakat, optimis dalam mewujudkan perekonomian desa yang sejahtera. Selanjutnya adalah objektif agar menciptakan citra yang terpercaya. Dan yang selanjutnya adalah giat dalam mengembangkan kompetensi yang profesional, itu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah inovatif dalam berkarya melalui digitalisasi, khususnya di Desa Angkor. Penasehat yaitu Bapak Kepala Desa, terus di samping adalah pengawas, turun menjadi direktur utama ataupun ketua. Selanjutnya adalah operasional, direktur keuangan,
serta kami punya 3 unit, yaitu diantaranya adalah manajer unit usaha pengelolaan sampah yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Nana, yang Panjenengan Sujoyo akan bertukar pikir dengan pengelolaan sampah yang ada di Desa Rukoa. Perdagangan ataupun warung Bundes. Selanjutnya adalah unit usaha ataupun unit usaha air bersih, dan alhamdulillah untuk unit air bersih kami juga ada penambahan sumber-sumber mata air, karena bagaimanapun kemarin juga kita mengalami debit air yang menurun, sehingga kami selalu mencari inovasi berupa mencari sumber-sumber mata air yang baru. Penyertaan modal dari desa, kami ucapkan terima kasih kepada Pemdes yang telah menggelontorkan untuk penyertaan modal. Di tahun 2018 kita menerima penyertaan modal dari desa sebesar 30 juta, tahun 102 500 juta. Untuk tahun 2021 adalah 220 juta. Untuk tahun 2022 sebesar 15 juta. Sedangkan untuk tahun ini kami dikucuri dana sebesar 50 juta untuk menambah penguatan dari permodalan di Bundes Berkah Maju Bersama. Modal Bundes yang berupa aset adalah 1 gedung rumah kompos yang kita dipakai untuk kantor Bundes, sedangkan 1 unit warung dengan nominal sebesar 56 juta. Total untuk penyertaan modal Bundes berupa aset adalah 134 juta. Itu Bapak Ibu Bundes kami. Selanjutnya untuk unit pengelolaan sampah ataupun TPS T3R MOA, di dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sampah yang dibagi menjadi 3, diantaranya adalah sampah non organik yang dikelola untuk dijual berupa kertas, plastik bekas, besi bekas sekitar 60%, 30%. Sedangkan untuk yang terakhir adalah residu, yaitu yang tidak punya nilai ekonomis, tidak punya nilai organiknya, sehingga residu itu kita buang ke TPA sekitar 10% saja. Selanjutnya untuk pengelolaan air bersih itu kita punya Pamsimas atau yang dulu Pamsimas. Setelah kita bergabung menjadi unit dari Bundes, itu yang bergerak di bidang bersihnya adalah pengelolaan air bersih berupa air yang disalurkan ke rumah warga Desa Rukoa dengan sistem iuran ataupun pelanggan. Sedangkan untuk unit perdagangan barang dan jasa, yaitu kita punya yang namanya warung Bundes, yaitu adalah unit yang bekerja ataupun membidangi di bidang bisnisnya adalah pengadaan sembako, alat tulis, serta kebutuhan bahan bangunan yang kita bisa bekerja sama dari Pemdes maupun dari teman-teman pemborong atau warga masyarakat yang ada di sekitar. Selanjutnya untuk digitalisasi Bundes. Mengapa kita harus menggunakan digitalisasi Bundes? Karena untuk transparansi proses bisnis di Bundes Berkah Maju Bersama. Yang kedua adalah menjangkau pasar yang lebih luas sehingga meningkatkan revenue atau pendapatan Bundes. Selanjutnya adalah mempermudah komunikasi dan efisien waktu maupun baik antar internal Bundes maupun dengan pihak eksternal. Untuk itu selanjutnya adalah untuk melindungi dan mengontrol data karyawan, pelanggan, dan supplier dari Bundes Berkah Maju Bersama. Sedangkan yang terakhir adalah operasional dan perkembangan usaha dari Bundes untuk lebih terkontrol dan lebih kita menjelaskan ke masyarakat bisa langsung dibuka dengan adanya digitalisasi di Bundes Berkah Maju Bersama. Selanjutnya, sedangkan untuk digitalisasi kami ada solusi
yaitu dengan haluan itu unit perdagangan dan pengadaan barang. Sedangkan untuk airku yaitu unit pengelolaan air bersih. Sedangkan unit pengelolaan sampah yaitu dengan slogan Sidarsih ataupun Siaga Desa Bersih. Itu untuk digitalisasinya, dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah bisa hadir ke Desa Rempoa. Apabila kami di dalam Bundes banyak kekurangan ataupun di dalam penyajian makalah ataupun hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu rombongan dari Kecamatan Sirompok, sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaian profil Bundes Desa Rempoa Program Maju Bersama oleh Bapak Cito. Selanjutnya paparan dari manajer unit pengelolaan sampah terkait dengan sampah yang di Desa Rempoa dan Kecamatan Baturaden pada umumnya. Kepada beliau Bapak Nana disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Nana Supriyana. Ya, secara kebetulan saya diberi amanah untuk mengelola sampah di Desa Rempoa di bawah manajemen Bundes Berkat Maju Bersama. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Apetnas. Saya tadi susah Apetnas, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. Jadi ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ini yang salah satunya bisa memutuskan desa itu bergerak apa tidak bergerak nih. Itu butuh perjuangan dan butuh keseriusan dari Bapak Ibu sebagai pengawal ya. Kalau di nasional itu ada pengawal demokrasi, berarti Bapak Ibu pengawal pembangunan desa terkait dengan pengelolaan sampah. Nggih, setuju nggih? Nggih. Nanti yang korupsi sikat Pak, ganti kepala desanya. Itu. Berani Pak? Berani, harus berani Pak. Kalau enggak Pak, nanti kita urus dan sampah. Ya. Nah, dasar kita pengelolaan sampah itu adalah untuk menyelamatkan lingkungan. Saya paham, saya beberapa kali datang ke Sirampok, ya, tepatnya di SMK Sirampok. Gih, SMK Muhammadiyah. Soalnya yang di dekat itu Bu, dekat apa? Pondok Sirampok. Al Hikmah nggih Pak, nggih Al Hikmah 1-2 nggih. Ya, saya beberapa kali datang ke sana ya untuk saya datang di sana, jadi saya sering ke sana. Saya kalau melihat jalurnya ke sana itu saya lihat ini ya jadi mungkin apa lebih tertata kalau sampahnya bisa diatasi dengan baik. Dolannya atau teman? Iya, malah saya sampai ke sana itu pelosok-pelosok mobilnya kandas gitu ya. Jadi ternyata ada perdesaan di puncak ya, di atas itu. Selamatkan lingkungan Pak, itu yang pertama ya. Modalnya kita adalah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Banyumas di tahun 2018. Waktu itu di kita itu ada terkait dengan darurat sampahnya. Jadi sampah itu luar biasa di kami ya, di pinggir-pinggir jalan itu sudah banyak numpuk. Padahal kita tahu jalur di sini adalah jalur wisata. Ya, maka dari pemerintah daerah itu memberikan informasi, memberikan di tingkatan desa, karena di tingkat kabupaten sudah darurat. Saya nggak tahu di Sirampok sana sudah darurat atau belum. Ya, harusnya sudah. Di kami itu 2018. Jadi kalau di Panjenengan daruratnya sekarang, mungkin baru munculnya sekitar 2-3 tahun berikutnya baru muncul ada pengolahan sampah yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas.
Karena apa? Pengelolaan sampah yang tidak dilengkapi dengan beberapa fasilitas itu ya sama saja dengan kita ngomong tapi pelaksanaannya nol. Itu seperti itu. Ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ketentuan peraturan. Ya, peraturan di kami itu ada Perdes, ada Perkades. Ya, Perdesnya pasti melibatkan BPD. Itu sudah pasti. Ya, tinggal BPD mau nggak mendorong Pemdes untuk mengeluarkan Perdes terkait dengan pengelolaan sampah. Mungkin di beberapa tempat panjenengan sudah ada Perdes pengelolaan sampahnya. Kemudian sudah ada Perkadesnya. Nah, sekarang berarti dituntut untuk pengelolanya, Pak. Ya, pengelolanya di kami itu ada pilihan, ya. Satu di kelompok swadaya masyarakat alias kelompok masyarakat murni, atau yang kedua di bawah manajemen BUMDes. Ya, tinggal pilih, ada plus minusnya. Kalau di bawah manajemen BUMDes, berarti nanti setiap tahun harus ada penyertaan modal. Kemudian harus ada kembali untuk PAD dari pengelolaan sampah. Ya, jadi itu pasti akan mendapatkan uang pendapatan. Itu sudah pasti. Mas itu sumpah beruang, ya. Sulap sampah menjadi uang. Ya, kalau di kami BUMDes berkah maju bersama. Ya, ada sampah ini menjadi berkah bagi kami bersama. Karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades bahwa di pengelolaan sampah di kami ini bisa merekrut tenaga kerjanya 25 orang, Pak. Rata-rata gajinya ya lumayan lah kalau di tingkatan desa. Ya, karena apa? Mereka itu notabene lulusannya ada yang SD, ya, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang sarjana. Itu. Jadi rata-rata bayarannya itu ya di atas 1,6, ada yang 3 juta. Lumayan, ya. Karena apa? Itu saja kita memberikan pendapatan, ya, kelebihannya kepada desa. Yang tadinya desa itu selalu memberikan subsidi terkait dengan pengelolaan sampah, sekarang desa itu tinggal memetik. Karena apa? Dikelola dengan baik. Itu, ya. Tapi ya, saran saya kalau di tempat panjenengan itu belum ada pengelolaan sampah, itu bisa bekerja sama, ya, tidak hanya satu desa tetapi ada beberapa desa. Ya, dengan beberapa desa ini biaya pengelolaan sampah bisa ditanggung bareng-bareng. Karena apa? Untuk pengelolaan sampah ini ada operasionalnya, Pak. Ya. Walaupun operasional itu sudah ditetapkan, ya, di musyawarah desa dalam Perdes bahwa ini ada iuran warga. Nah, iuran warga kalau cuma satu desa, ya, nanti tidak cukup, paham ya Pak? Cukup, ya, orang cukup, ya, tidak sungguh itu. Tapi kalau beberapa desa itu bisa. Nah, ini ada strategi pengelolaan sampah biar bisa menghasilkan, ya, kalau di sini misalnya cuan, ya. Jadi sampah itu bisa menghasilkan cuan. Nah, di awalnya kita berdasarkan ada surat edaran. Yang selanjutnya ini kita melihat, ya, kalau Desa Rempoah ini memiliki namanya TPST, ya, tempat pengelolaan sampah terpadu, itu karena di wilayah Baturaden Desa Rempoah ini salah satu desa yang terbesar. Jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 10.000. Terus kemudian jumlah rumahnya sekitar 2.000-an. Ya. Nah, ini sampahnya luar biasa, Pak. Ya. Kalau boleh saya informasikan, sampah yang setiap hari kita kelola, ya, khusus dari Desa Rempoah itu bisa sampai 10 ton. Satu hari itu harus selesai. Ya. Kita secara kebetulan sampai hari ini itu mampu mengelola sampah, ya, itu sampai dengan 20 ton setiap hari. Ya. Jadi kita menerima kerjasama dengan desa-desa sekitar. Itu biasanya desa yang kecil, Pak.
desa kecil, jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 2000, ya, jumlah rumahnya sedikit. Ketika di situ dilakukan pengelolaan sampah, maka tekor untuk biaya operasionalnya, maka dikerjasamakan dengan kami, Pak. Jadi mereka mengumpulkan sampah, kemudian dikirim ke kami kelola, kami mintai biaya pengelolaan. Nah, biaya pengelolaan ini nanti itu sebagai salah satu sumber pendapatan dari pengelola sampah. Nah, kemudian di Desa Rempoh ini juga jumlah penduduk banyak, sampahnya juga lumayan banyak, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya, kami di ini secara kebetulan Desa Rempoh itu adalah ibu kota kecamatan. Ya. Jadi ibu kota kecamatan, di situ ada banyak kantor, ada banyak sekolah. Nah, itu sampahnya juga luar biasa, kan? Ya, apalagi sekarang sudah mulai normal. Ya, sampahnya grup lah, Pak. Ya, banyak sekali. Jadi nanti bisa Bapak Ibu periksani di Hanggar. Kalau enggak salah nanti ada kunjungan di Pak Kades. Kunjungan ke Hanggar, nanti bisa melihat proses pengelolaan. Moga-moga masih ada sampah yang dikelola, Pak. Ya, karena tadi saya baru datang ke sana. Jadi, oh ya, ini baru datang ya, datang satu truk ya. Moga-moga masih bisa melihat itu. Nah, di pengelolaan kami itu kita menerapkan konsep 3R, Pak. Jadi tadi mas-mas ini yang ada yang nanya, dikelola ya, kita kelola, Pak. Bukan kita kumpul kemudian kita buang, enggak. Kita kelola. Ya, karena Pak, targetnya sekarang adalah tuntas di desa. Tuntas di desa. Ya, tuntas di TPSP. Ya, jadi sampahnya itu harus dituntaskan di situ. Maka Pak, yang perlu diinformasikan kepada warga masyarakat adalah penerapan 3R. Ini sesuai dengan undang-undang. Jadi kita jalannya berdasarkan peraturan yang berlaku. 3R-nya apa? R yang pertama adalah reduce. Ya, kita harus menginformasikan kepada masyarakat agar supaya apa? Masyarakat yang mulai mereduce, mengurangi sampah. Ya, mereduce, mengurangi sampah. Caranya bagaimana? Nah, Bapak-bapak kan ini sebagai salah satu pengambil kebijakan. Ya. Berarti Pak, di dalam peraturan desa yang nantinya akan dikeluarkan, di situ ada bunyi aturannya, warga masyarakat wajib hukumnya untuk mengurangi sampah. Ya, caranya bagaimana? Menggunakan ya sampah atau menggunakan kantong-kantong untuk belanja yang tidak sekali pakai. Kan berarti sudah mengurangi, Pak. Nanti saya perlihatkan komposisinya itu luar biasa sampahnya dari warga masyarakat. Ya, kalau tidak dikendalikan mulai dari sekarang, maka mungkin 3-4 tahun itu akan terjadi ledakan di situ. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah reuse. Gunakan kembali, ya. Sampaikan kepada warga masyarakat, ini harusnya bisa dipakai lagi, ya, jangan langsung dibuang. Seperti itu. Reuse. Ya, reuse itu digunakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah recycle. Ya, ini yang biasanya ibu-ibu PKK ini senang ya, merecycle, ya, mengolah lagi. Ya, dari sampah yang tidak bernilai jadi bernilai. Bikin kerajinan tangan, Ibu. Ya, jadi bikin tas dari kantong-kantong plastik, ya, kemudian dianyam dan sebagainya. Cuma ya, itu kan produknya ya, sekali beli itu rusaknya lama, Bu. Maka biasanya itu juga akan tidak lama, ya, artinya programnya itu tidak akan berjalan lama. Berkelanjutannya itu susah, Bu. Saya baru beli kemarin aja belum rusak, suruh beli lagi. Nah, ini produk yang diperoleh dari ibu-ibu PKK ini berhenti di situ. Kecuali kalau di tempat Bapak Ibu itu ada wisata, nah, bisa itu sebagai oleh-oleh dan sebagainya. Nah, dari 3R ini kita akan apa? Mendapatkan sampah-sampah yang sudah dikurangi, yang sudah mudah untuk diolah dan sebagainya.
Dengan kondisi seperti itu berarti apa? Si pengelola sampahnya itu akan terbantu. Biaya operasionalnya itu tidak terlalu besar, ya. Karena apa? Kalau tidak ini akan besar sekali, seperti itu. Nah, bagaimana menuju 3R? Karena apa? Konsep yang diterapkan di tiap-tiap desa, di tiap-tiap tempat pengelolaan sampah adalah 3R itu. Satu, ya, adalah pengurangan. Itu wajib dikurangi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dipakai. Kemudian yang ketiga didaur ulang, ya. Itu sudah pasti, ya, konsep 3R-nya itu. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, ya. Bagaimana metode 3R ini? Ini biasanya di masyarakat ini adanya atau taunya ada sampah, kemudian dikumpulkan, ya, kemudian diangkut, kemudian dibuang. Ini mohon maaf, ya. Kita break dulu sebentar. Lama yang berlaku di masyarakat bahwa sampah itu, ya, ada sampah dikumpulkan kemudian diangkut dibuang, ya. Ini nyun sewu, kalau di Sirampok masih ada TPA apa enggak Pak? Masih ada, ya. Beberapa tempat TPA-nya sudah mulai ditutup, ya, harus ditutup karena apa? Itu tidak boleh, ya, kalau tidak dikelola dengan baik, ya. Artinya apa? Harus dikelola, ya. Dikelolanya tidak seperti yang sekarang, ya, ada sampah di tempat panjenengan kemudian dikumpulkan diangkut seperti itu terus, ya. Ya, lama-lama nanti sampahnya numpuk menggunung Pak, ya, menggunung. Itu jadi masalah nanti, ya. Tapi ketika nanti dikelola dengan baik dengan paradigma baru, yaitu apa? Diredus dulu. Warga masyarakat sudah mulai memberikan ada peran, ya. Udah dikurangi dulu ini sampahnya, ya. Setelah dikurangi kemudian dikumpulkan. Nah, kalau di sini dikumpulkan di kami, Bu. Di kami, kemudian kami lakukan apa? Redus lagi, dikurangi lagi dengan cara apa? Dipilah lagi, Bu. Kita lakukan pemilahan, kita ambil mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Setelah itu baru muncul ada sampah yang tidak bernilai. Ya, istilahnya adalah residu. Nah, residu ini yang bisa satu dimusnahkan, yang kedua dimanfaatkan kembali, Pak. Ya, di kami ada yang kita manfaatkan kembali, Pak. Ya, jadi tidak semuanya kita musnahkan. Ya. Nah, secara kebetulan kami ada alat untuk pemusnahan. Ya. Nah, kondisi seperti ini yang harus diberikan kepada masyarakat sehingga Pak, ada paradigma baru, dikurangi, kemudian dikumpulkan, dikurangi lagi, menghasilkan residu, kemudian residu itu kita angkut, kemudian ini kita buang. Tapi mohon maaf, di kami di Banyumas itu sudah tidak ada PPA, Pak. Jadi kami itu ya merasa bingung ini ketika ada residu bagaimana ya. Ya secara kebetulan di kami ada pemusnah. Ya. Nah kalau di tempat lain yang nggak ada pemusnah, mereka akan bekerja sama dengan tempat-tempat pengelolaan sampah yang ada pemusnahnya, Bu. Itu menjadi apa? Salah satu pendapatan lagi. Jadi kami itu bukan jujur gue orang gue kerjasama dengan kami itu enggak. Secara kebetulan saja kami punya, jadi mereka yang ada ini bekerja sama. Tolong ini dimusnahkan, biayanya berapa sekian dibayarkan. Itu kalau dikelola dengan baik. Ya, mungkin ada sampah, kemudian dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan uang. Itu seperti itu. Modalnya memang banyak, Pak. Modalnya banyak. Nanti saya sampaikan. Nah, kemudian yang memang harus 3R. Itu konsepnya harus 3R. Dengan 3R kita harus bisa mengurangi volume. Di sini saya sampaikan di sini volumenya organik. Karena komposisi sampah di warga itu organiknya terlalu banyak. Tapi saya senang ini kayaknya di Bumiayu, ya Bumiayu itu Sirampok. Itu kan adalah lahan pertanian. Ya, lahan pertanian kalau di kami di sini kan rata-rata taninya tani padi. Ya kalau di tempat panjenengan sana mungkin lebih sayuran. Nah, sayuran. Ini sampah organiknya itu bisa jadi pupuk, kemudian dipakai untuk petani sayur. Kalau di sini enggak, Bu. Karena di sini rata-rata ya padi. Jadi padi itu enggak laku ke situ. Nah, nanti saya ceritakan juga ya bagaimana cara membuat ini.
Kemudian yang berikutnya, ini dapat dijual kembali karena memiliki nilai ekonomis. Ya. Itu kenapa harus 3R. Ya. Kalau tidak 3R, ya berarti kumpulin, kemudian angkut buang. Kumpulin, angkut buang. Ya tadi yang disampaikan berarti memindahkan masalah. Ya, tidak memecahkan masalah tapi hanya memindahkan saja. Itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan, ada karakteristik ketika kita menerapkan metode 3R, ya, sampahnya organik dan anorganik. Ya, berapa ini komposisinya? Ini berdasarkan penelitian, Pak. Bukan saya ngarang, penelitian. Ya, 75% itu sampahnya organik. Ketika sampah organik itu tidak dikelola dengan baik, satu, muncul bau. Kedua, lalat. Ketiga, penyakit. Ya, akhirnya apa? Nanti tempat pengelolaan sampah dikomplain sama warga. Itu seperti itu. Itu kalau tidak dikelola dengan baik. Maka Pak, harus dikelola dengan baik. Ya, apalagi kalau di sekitar kita itu ada lahan-lahan pertanian yang sekiranya bisa menerima, bisa menampung sampah organik yang digunakan untuk pupuk. Ya, karena di kami ini berlebih, kami bingung namanya organik itu mau dikemanain gitu ya. Tapi sebagian kami manfaatkan untuk apa? Budidaya maggot. Serapannya nggak banyak lah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dengar yang namanya budidaya maggot. Gitu. Belum pernah. Maggot itu entung itu belakung. Uget-uget. Nah, itu bisa sebagai salah satu pengurai sampah organik. Ya, tetapi serapannya tidak banyak. Di kami itu memiliki tempat budidaya maggotnya itu sekitar ada 48 kotak ya. Satu kotak itu ukurannya 1 kali 2 meter ya, kali sekitar 50 lah. Silakan Bapak Ibu kalikan luasannya berapa, serapannya tidak banyak. Cuma di sana itu membantu mengurai sampah organik. Kemudian yang berikutnya, berarti masih banyak sekali sampah organiknya. Kita pakai untuk apa? Pakan ternak unggas. Secara kebetulan sekarang lagi booming ini, ya apa-apa. Ada bebek goreng, ya bebek bakar, beling dan sebagainya, entok, rica-rica dan sebagainya, ayam goreng dan sebagainya. Banyak sekali. Kita manfaatkan ke situ. Itu jadi tambahan penghasilan kami, Pak. Ya. Jadi ketika ada sampah organik tidak dimanfaatkan, ya berarti ada kesalahan di situ. Maka di kami kita kelola untuk apa? Kita manfaatkan untuk budidaya peternakan. Karena Pak, di kami tidak bisa membuat untuk pupuk organik. Karena serapan di masyarakat boleh dikatakan kecil atau sama sekali tidak terserap. Tapi kalau di tempat panjenengan ya itu mungkin bisa keserap ke lahan-lahan sayur ya, tanaman sayur itu bagus sekali, dan itu juga untuk memperbaiki kondisi tanah ya, karena Pak itu nanti bentuknya kan seperti serat Bu, sudah hancur ya, tinggal pakai ya, tapi nanti harus menggunakan apa? TTG itu apa? Teknologi tepat guna. Nah, ini yang kita gunakan di TPS T3R Rempoa ya. Apa itu TTG? Pemanfaatan teknologi tepat guna ini sangat membantu pengelolaan sampahnya. Maka kami bisa mengelola sampah satu hari 20 ton. 20 ton kalau kita lihat hitung ya mungkin sekitar ada berapa ya? Mungkin ada 6 sampai 8 dump truck. Itu Bu, kita gunakan TTG ya, jadi tidak manual Bu. Kalau manual ya siji bentek Bu ya, ngaduk ora teyeng ya, teyengnya ngesot itu kan susah ya, sudah kotor kudu ngesot gitu ya. Makanya Pak, kita harus menggunakan TTG. TTG-nya dari mana? Banyak tersedia, salah satunya nanti kami infokan ke Bapak Ibu ya untuk TTG ini sebagai apa? Mungkin apa ya, salah satu poin pentingnya di dalam pengelolaan sampah ya. Apa TTG-nya? Nah, ini ya. Satu, yang pertama, yang utama adalah hanggarnya
tempatnya, gudangnya, ya. Tempat hanggar pengelolaan sampah di kami itu menggunakan lahan desa. Pasti Bapak Ibu woyok nengkanake ana lahan desa sing ora produktif dinggo pengelolaan sampah. Ya, di kami luasannya sekitar 2000 meter, Pak. Ya. Untuk bangunannya 1000 meter. Jadi kita masih ada sisa lahan 1000. Itu digunakan untuk budidaya peternakan, ya, unggas dan magot. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, hanggar ini itu kalau bisa tidak bermasalah. Ya. Karena apa? Ketika tempatnya bermasalah, untuk mengakses bantuan sampai ke pusat, ya, itu tidak akan disetujui. Harus tidak bermasalah. Maka di situ ada surat pernyataan lahan tidak bermasalah. Ketika bermasalah, nanti akan menjadikan masalah di berikutnya. Jadi wanti-wanti untuk pengelolaan sampah, penyediaan tempat lahannya itu tidak boleh bermasalah. Jauh dari lingkungan. Ya, kalau dari sini ke tempat pengelolaan sampah ini kurang lebih sekitar mungkin ada 500 meter, Pak. Ya, jadi itu jauh dari lingkungan. Ya. Terus kemudian yang kedua, ya, aksesnya itu lebih mudah. Ya, syukur-syukur di pinggir jalan. Karena Pak, kalau aksesnya susah, nanti untuk membangun aksesnya, ya, jalan masuk dan sebagainya, itu nanti makan biaya. Nah, jadi biayanya 2 kali, ya, untuk membangun akses masuknya. Nah, itu untuk hanggar. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk alat-alatnya, TTG-nya yang lain, ya, ada. Kita sebetulnya ini bantuan dari pusat satu paket, ya, dalam proses pembangunan hanggarnya, satu paket. Ya. Ini ada ban berjalan atau konveyor. Jadi dilakukan pemilahannya di situ. Cuman kan jalan, Bu. Jadi cepat. Ya, daripada manual disumpek di lantai kemudian dilakukan pemilahan seperti di tempat-tempat pemulung, ya, itu akan lama dan itu serapannya juga lama. Maka Pak, kita menggunakan TTG-nya konveyor. Ini satu paket, ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting dan ini mungkin sebagai otaknya adalah apa? Mesin pencacah dan pemilah. Ya, mesin pencacah dan pemilah. Ini kuncinya kenapa kita mampu, ya, di Rempoah ini mampu mengelola sampahnya sampai 20 ton. Ini kapasitasnya 4 ton per jam. Ya, jadi satu dump truck, ya, kurang lebih sekitar 3-4 ton ini bisa selesai dalam 1 jam. Ya, alatnya besar, ya, dimensinya 1 meter kali 3 meter, jadi panjang Pak alatnya. Ya, ini berdirinya orang aja, ya, hampir sama dengan mesinnya, jadi lumayan panjang. Nah, mesin ini adalah kreasi dari kami. Maka kami di dalam pengelolaan sampah itu tidak hanya ngurusi sampah saja, Pak, tapi kami berinovasi selalu mengembangkan untuk alat-alatnya, Pak. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja. Enggak, ini dikasih dari pemerintah seperti ini, itu digunakan terus. Wah, udah kacau balau, Pak. Di awal kami baru berjalan, ya saya juga dari orang yang tidak tahu sama sekali itu sampah, ya, harus ngolah sampah yang banyak sekali, kita tuh bingung. Hanya diberi ini ada alat silakan dipakai. Pemerintah kan seperti itu, Bu. Ya, moga-moga di pemerintah panjenengan tidak seperti itu. Ya, taunya ini alat, katanya minta ini belikan alat. Nah, ini. Ya, ini peran dari BPD yang pengambil keputusan, ya. Ini kadang-kadang apa? Bertolak belakang dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Di kami ada seperti itu, ya. Di desa sebelah ada yang seperti itu. Wah, kurang jeruk mesin dia juga ini mesin dia. Ya orang tangguh. Nah, artinya apa? Biaya yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa dimanfaatkan maksimal. Gitu, ya. Maka kami berinovasi, kami berkreasi, ya. Untuk apa? Mencari solusi agar supaya sampah bisa dikelola dengan
baik, ya maksimal. Ya, inovasi itu ya harus didukung oleh pengambil kebijakan terutama di pemerintah desa. Maka saya izin kepada Pak Kades saya inovasi alat-alatnya, boleh enggak? Kalau boleh saya jalanin, kalau enggak ya saya berhenti. Ya, saya langsung kasih tantangan seperti itu. Ya, dengan kepala desa, dengan pemerintah daerah sama seperti itu. Ketika kami tidak boleh berkreasi, ya sudah, berarti kita hanya disuruh untuk ini mengatasi sampah ya, mengolah sampah, tapi tidak ada teknologi tepat guna. Maka kami akan apa? Kena batunya di situ. Ya, tenaganya, biayanya udah luar biasa, waktunya habis, tapi hasilnya tidak maksimal. Maka apa? Kita harus berkreasi. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ketika nanti membuat kelompok swadaya masyarakat, ya, di dalamnya harus tidaknya ada orang-orang yang memiliki jiwa kreativitas dan inovatif. Ya, jangan hanya apa? Loh ini ngurus sampah ini, mohon maaf ya Pak, Ibu, ini mau ngurus sampah ya paling ora yang mau kain lah. Karena memang biasa naik kotor, jangan Bu, ya jangan Bu. Ini mohon maaf, saya cerita diri saya sendiri. Saya backgroundnya adalah pendidikan Bu. Saya jelek-jelek ini saya ngajar Bu. Tapi saya mau ya mengolah sampah karena apa? Saya diberi tantangan oleh Pak Kades, saya diberi keleluasaan yang tak terbatas, tapi saya lakukan bertanggung jawab. Ya. Saya orang dulu itulah yang namanya sampah ya jijik itu. Tapi ketika diberi wewenang seperti itu, saya lakukan dengan tanggung jawab. Makanya untuk pemilihan itu, ya saya yakin lah di setiap desa itu pasti ada. Ya, deketi Pak, deketi Bu, ya. Kemudian kasih pemahaman pengelolaan sampah yang baik bagaimana. Kemudian kasih tanggung jawab full, kasih wewenang, ya. Tapi yang bertanggung jawab. Aja sing pinter ngomong tapi hasilnya nol. Itu yang ada seperti itu. Sehingga apa? Di kami ya, kami berhasil untuk apa? Berinovasi. Ya, kami bisa membuat yang namanya konveyor, kita bisa bikin. Mesin pencacah pemilah kita bisa bikin. Semuanya kita bisa bikin. Perawatan perbaikan kita tidak masalah. Ya, itu karena di situ ada orang-orang yang kreatif, inovatif, ya, dan itu diuri-uri, kertas gitu, diuri-uri, dieman-eman, dibina, bukan sakan, dibina, ya, sehingga apa? Orang-orang yang seperti itu jangan dihambat, ya. Jadi orang-orang yang kritis itu ngolah sampah urung sing pinter, ya mau malah dipinteri enggak. Tapi dilihat backgroundnya, dilihat rekam jejaknya. Oh ini bisa diberi tanggung jawab. Ya, ketika seperti itu maka apa? Pengolahan sampah itu bisa berhasil dengan baik dan bisa menghasilkan uang. Kuncinya di situ Pak. Ya. Tapi kalau panjenengan memberikan tugas wewenang kepada orang yang tidak kompeten, siap-siap masalah itu beralih ke panjenengan. Ya, wis diperintah malah perintah. Kan seperti itu nih Bu, coba itu kan balik ke sendiri, seperti itu jadi masalah. Nah kemudian ini ada alat press ya, kita memang mengupayakan sampah-sampah yang sudah kita lakukan pemilahan kita press, kita packing ya. Untuk apa? Agar supaya tidak memenuhi tempat pengolahan sampah. Kelihatannya wah ini sampahnya rongsoknya banyak ya, tapi tonasenya kecil Pak. Maka Pak kita lakukan press biar apa penempatannya rapi dan sebagainya. Terus kemudian ada insinerator. Ini alat yang dipakai untuk musnahkan ya residu. Ya. Ini secara kebetulan kami berinovasi, berkreasi untuk apa? Mengajukan bantuan, permohonan bantuan. Kebetulan diberi oleh siapa? Bank Indonesia. Ya, kami dengan Bank Indonesia coba Bapak Ibu, apa sampai kepikiran kayak gitu Bu, ngolah sampah, pengurusnya ya nanti bisa hubungan dengan Bank Indonesia. Itu karena apa? Kita itu kreatif Bu, inovasi, dan kita menjalin hubungan luas, terutama apa? Dengan dinas, dengan Pemda.
itu butuh orang-orang yang apa? Yang berani tapi bertanggung jawab. Kuncinya di situ, ya. Sehingga Pak, pengelolaan sampah di TPS 3R ini bisa berjalan dengan dibantu oleh alat-alat teknologi tepat guna. Nah, di kami itu dilakukan ada pengangkutan. Ya, pengangkutan. Kami mengambil ke rumah-rumah warga pelanggan, tapi khusus desa Rempoah, Pak. Kalau desa lain itu biasanya mereka mengirim ke kami. Ngirim sampah, kemudian kami kelola, kemudian kami kutip biaya pengelolaan sampah. Itu jadi tambahan pendapatan. Terus kemudian ada pemilahan. Di kami juga lakukan pemilahan tadi. Ya, konsepnya adalah reduce. Kita lakukan pengurangan lagi. Ya, kita lakukan pemilahan. Walaupun dari warga masyarakat ini wis ora kanggo ke sampah, tapi di kami kita kelola lagi. Oh, ternyata ini masih bisa bermanfaat. Sehingga Pak, ini bisa menjadi tambahan pendapatan. Kemudian kami juga mengadakan peternakan, ya, budidayanya ada magot, ada ayam, entok, ya, kemudian bebek. Ini yang lumayan, Pak. Ya, jadi kadang-kadang di tempat pengelolaan sampah di tempat lain mungkin bisa ditemui ada orang-orang yang pengelolanya tidak kreatif, ya. Oh, ini kan harusnya bisa dimanfaatkan, ya, bisa untuk langsung pakan ternak, ya, apalagi di daerah Cilangkap yang dekat Al-Hikmah itu, ya, itu kayaknya padat penduduk itu, ya. Sampahnya luar biasa itu, ya. Nah, sampahnya itu rata-rata sampah rumah tangga itu sisa makanan, Bu. Itu kalau dikumpulin kemudian buat pakan ternak, ya, kita usaha ternak tapi pakannya tidak beli, itu jadi keuntungan. Ya, sehingga Pak, dari kegiatan-kegiatan seperti itu kita bisa satu memberikan, ya, paling tidak ya ada salary, ya, atau apa kesejahteraan kepada teman-teman pengelola, ya. Ada yang dapat setiap bulannya itu 1.600.000, ya, 2 juta, ya, kemudian sampai 2,5, 3 juta, ya, ada. Seneng, Pak, ya, lamar kerja tapi tidak pakai ijazah, ya, itu bisa, ya. Tapi itu memang dituntut harus selalu semangat, ya, semangat. Nah, untuk melihat kegiatannya ini nanti saya ada sedikit video, ya, terkait dengan pengelolaan sampah, disambung dengan mungkin sedikit nanti tanya jawab sebelum ke ya, tempat pengelolaan sampah. Monggo Mas Supri untuk videonya bisa diputar di file. Iya, di flash disk masuk. Iya. Iya. Nah, ini kalau kita lihat dari depan ini seperti ini, ya, bangunannya, ya. Ini kita ya selalu berinovasi, ya. Nah, ini di TPS 3R, ya. Ini mohon maaf videonya agak gelap, ya. Ini seperti ini, ya, bangunannya luar biasa. Ini prosesnya dari rumah tangga ini masuk ke konveyor dan berjalan. Di sini dilakukan pemilahan oleh ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu ini kita ada 6 orang, ya, di hanggar, ya, totalnya ada 25 orang tenaga kerjanya. Nah, ini Bapak Ibu, ini mesin pencacah pemilah, ya. Kita kolaborasi dengan perguruan tinggi, ya. Jadi tidak berdiri sendiri, ya. Ini bisa 4 ton per jam, ya. Hasilnya ini ada cacahan organik ini. Cacahan organik ini bisa dipakai sebagai apa? Pakan ternak, ya, unggas dan sebagainya, bisa untuk pupuk. Kemudian ini sampah yang anorganik, ya. Sampah plastik-plastik seperti ini kan kalau di tempat panjenengan tidak dikelola, ini tidak akan teroleh oleh alam, ya. Nah, kalau di kami ini kita kumpulkan, ya, dengan bantuan mesin, ya, pencacah pemilah akan terpilah dengan sendirinya seperti ini. Nah, kemudian apa? Kita lakukan pencacahan, Bapak Ibu, ya. Kita lakukan pencacahan, ya. Ini pencacah, ya, mesin pencacah plastik, hasilnya lembut seperti ini. Nah, yang seperti ini nanti kita kirim ke Cilacap, ya. Di kami ini belum ada, ya. Kita kirim ke Cilacap, ini berupa cacahan plastik.
dikirim di sana itu sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Ya namanya RDF. Nah, ini tumpukan seperti ini cacahan plastik semua. Ya. Nah kemudian ini adalah rongsok yang hasil dari pemilahan sayur. Itu dilakukan pemilahan lagi biar apa nilainya tinggi. Ya, ini dilakukan pemilahan ya. Mana yang ini? Nah ini plastik-plastik atau kresek. Nanti kita press ya, sehingga apa? Untuk penyimpanan lebih rapi. Nah ini penyimpanannya lebih rapi ya, sudah ditumpuk-tumpuk seperti ini ya. Ini rongsok-rongsok yang sudah siap dijual. Ya ini ya, kondisi seperti ini akan menjadi bergairah di dalam pengelolaan sampahnya. Kemudian ini sampah organiknya yang kita manfaatkan sebagai misalkan budidaya maggot. Nah ini budidaya maggotnya ya agak luas seperti ini ya. Kita targetnya adalah 50 sampai 100 kilo per hari. Ya, harga jualnya Rp5.000 per kilo. Kalau kita perhatikan, kalau kita hitung-hitung ya cuan semua ini Pak. Ya, ini cuan semua ya. Nah, kita pelihara maggotnya ini satu siklus ini, Pak. Ya, ini dari telur ya, ini telurnya jumlahnya segini, ini ribuan telurnya. Ya, ini ya malah jutaan ya, kalau ada yang hitung gitu. Nah, kemudian ini yang sudah menetas ya. Kalau sudah menetas ini tinggal nanti dituang di kotak-kotak seperti ini ya. Ini serapannya saya pernah memberikan makan di sini itu satu hari itu 2 ton sampah organik ya, padahal kita produksinya sampai 4-5 ton, jadi masih ada sisa. Nah kemudian ini untuk kandang lalatnya ya, kita lalatnya ini lalat khusus ya, belatunnya belatung khusus Bu, bukan belatung biasa. Nah kemudian kami juga tidak meninggalkan kepingin senangnya teman-teman pengelola ya, maka Pak kita ajak untuk healing ya, sebentar melupakan pengelolaan sampah. Nah ini adalah gambaran di kami Bapak Ibu, ketika dikelola dengan baik sampah akan menghasilkan cuan ya. Sampah itu mendatangkan berkah barokah bagi kehidupan banyak orang ya. Di sini ada Bapak Ibu 25 orang, rata-rata mereka sudah berkeluarga, ada anaknya rata-rata itu 1-2, jadi sudah banyak hasil yang diperoleh dari sampah. Jadi yang tadi mungkin disampaikan oleh Mas ya, di dalam mengelola sampah kita kelola dengan baik maka akan menghasilkan uang yang banyak seperti itu. Mungkin itu yang disampaikan Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan sampah di Desa Rempoa, tepatnya di TPSP 3R. Terima kasih. Monggo mungkin dilanjut dengan sedikit tanya jawab atau diskusi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyodorkan satu hal kegiatan pengolahan sampah. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya. Kalau kita amati dalam pengelolaan ini memang luar biasa dan perlu ketekunan, kerajinan dan sebagainya. Saya mau bertanya Pak, kira-kira itu biayanya itu untuk modal peralatan itu berapa Pak? Sampai berapa? Ya minimal berapa? Maksimal berapa lah pokoknya? Ya. Iya. Saya betul-betul tertarik Pak. Maaf itu ya. Sampah-sampah di desa kami itu cukup banyak. Kalau ia dibiarkan memang parah nanti. Tapi kalau kita upayakan insya Allah. Tapi satu hal yang perlu kami tanya, kira-kira itu modalnya berapa Pak? Oke, dan saya akan tanya modal dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ini saya langsung jawab sebelum kegiatan ini. Seperti ini Bapak ya. Jadi saya pernah menyampaikan kegiatan seperti ini. Biaya pengelolaannya sampai dengan biaya pembangunannya. Ya. Minimal ya Pak, minimal. Saya tanya dulu Pak, Bapak di sana ada lahan tidak bermasalah Pak? Ya. Ada.
Kira-kira luasannya berapa Pak? Ada 500 meter Pak? Ada 500 meter itu minimal Pak. Ya, minimal. Kemudian dibangun seperti gudang Pak. Ya, kurang lebih sekitar 250 meter separuhnya. Berarti 250 jutaan lah Pak. Kurang lebih. Cukup untuk satu desa. Ya. Bangunannya itu 125 jutaan. Ya. Untuk peralatannya Pak, yang penting sekali satu ada kendaraan. Kendaraan yang second lah ya, atau mungkin sudah ada L300 ya. L300 mungkin di angka 40-60 juta. Sisanya untuk apa? Beli alat-alatnya saya sarankan mesin pencacah pemilah itu dulu. Tidak perlu apa kontainer. Ya, mesin pencacah pemilah. Silakan nanti dipesan ke kami buatkan sama seperti di sini. Harganya itu dengan mesin penggerak ya, mesin penggeraknya mohon maaf yang mereknya Cina diesel ya, itu sekitar 90 juta. Bisa nego. Karo masang ngapora. Itu sudah langsung bisa dipakai. Kalau separuhnya pesan sekarang Pak. Kalau separuhnya saya berikan nanti mesin penggeraknya monggo diadakan. Berarti akan sampai di tempat Pak. Gimana? Langsung sampai diantar di Ya, tempat. Diantar ya. Nanti untuk bensinnya kita urunan. Iya urunan Pak. Kalau nggak urunan nanti saya tekor Pak. Itu ya. Jadi kurang lebih berapa Pak? Total 250 itu bisa beroperasi Pak. Yang penting Mohon saya maaf. punya mobil. Iya, di tempat panjenengan ya dana desanya berapa Pak? Yang dikelola desanya? Kira-kira 1 M lebih Pak mestinya. Tuh coba Pak. Diambilkan 250 juta Pak. Setahun kecil ya. Berikutnya tahun berikutnya disepilkan 200 juta untuk bangun yang lain Bang. Coba. Jenengan kalau boleh ya mungkin kepala desanya bisa dipilih 4 kali Pak. Saya jual 3 kali Pak. berapa kali Pak? Itu ya. Pak ini sudah berapa kali? Mau 3 kali nih Pak. Oh, Mau ketiga. mau 3 kali Pak. Coba. Ya, asal mau Pak. Modalnya sedikit. Ngolah sampah yang bagus, modalnya bukan dari kita tapi dari dana desa, ya. Tapi kita dapat nama baik. Sampai ya terkelola dengan baik, lingkungannya bersih, warganya sehat, tidak akan jadi masalah Pak. Daripada jenengan bangun misalnya apa ya, ada ya mungkin ada yang sekarang ada embung itu ya, embung itu udah ratusan juta ya, tapi apa tetap kering ya. Coba kalau untuk sampah, pengolahan sampah ini sini bukan provokasi Pak, tapi saya ngompori Pak. Bener, Pak. Gitu ya. Saya ngompori Pak. Itu jadi seperti itu Pak. Modalnya ya yang paling utama adalah niat Pak, niat ya. Niat untuk membangun itu sudah niat, itu modal utama. Ya berikutnya tinggal dinego dengan desa. Ya ini kan jenengan ini BPD nih. Bede. Wah itu wajukan nih. Tuduh 250 juta. Priwe caranya? Ngomong. Ya. Ya. Ya, mantap. Iya. Tuh, salah satu desa ya, nanti desa yang lain mengikuti. Nanti si Rampung itu bersih Pak. Tapi ya kalau saya tadi nyampaikan, kalau bisa berkolaborasi tidak satu desa Pak. Jadi nanti misalnya bangun urunan 250, tapi 3 desa kan 750, nanti kelengkapannya seperti di Rempoa. Coba menarik kan Pak? Nanti dapat uangnya itu untuk warga masyarakat juga Pak. Nanti jenengan tahun depan pilih jadi BPT lagi Pak. Mungkin itu Bapak, mohon maaf. Siap nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pemdes Desa Rempoa yang telah memaparkan dari segi BUMDes maupun dari sampahnya. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Dan PKAD tidak salah untuk memilih Rempoa sebagai stadion tim. Ya. Alhamdulillah kami Desa Kaliloka sudah berjalan 5 tahun. Ada TPSDK, tim pengelola sampah Desa Kaliloka. Cuman kesalahan kami yang tadi menjadi uraikan ya, diangkut
diambil, diangkut lalu dibuang ke TPA, yaitu di Kalijuram. Betul, itu menjadi sampah yang sangat berguna. Menyelesaikan masalah, Iya, yang 1 bulan distribusinya dari tahun pertama 150, 200, bahkan sekarang sudah 350 per bulannya untuk biaya distribusi ke salonnya, bayar bulannya gitu. Nah, alhamdulillah kami dari motor Tosa, setelah motor Tosa rusak tidak bisa digunakan lagi, alhamdulillah kemarin launching mobil L300 yang dikeluarkan oleh Desa Kailoka. Alhamdulillah kami punya partner Pemdes yang luar biasa dan kepala desa yang juga luar biasa, berpandang ke depan. Betul, rencana untuk membuat TPS sendiri, ya, yang rencananya nanti di Kailokanya akan dibuat tempat membuang sampah di situ, yaitu di tanah Pak Lurah sendiri, tapi dengan sistem sewa. Dengan pemaparan tadi yang oleh disampaikan dengan bisa pakai tanah bengkok. Alhamdulillah kami pun punya tanah bengkok. Di saat musim kemarau itu tidak berfungsi karena kekurangan air. Dan insya Allah itu akan menjadi wacana saya sebagai BPD yang akan saya sampaikan kepada Pemdes. Ya, kami kenapa Pak tidak masuk untuk dana operasional? Karena 1 bulan itu cuma tarikan 15.000. Itu pun tidak semua masyarakat bekerja sama. Hanya masyarakat butuh habisnya. Yang menjadi kecemburuan adalah Desa Kailoka itu apa? Tidak seluruh perdukuhan itu diambil, tapi yang diangkut malah desa yang lain. Kayaknya di Kecamatan Siroko baru Kailoka ya Pak ya? Yang ada pengangkutan sampah. Ya. Makanya ini BPKAD bagus Pak. Benda ya jelas sih, benda ya. Benda ada 3 ya, yang mandiri dan yang Pemdes ya, betul ya. tahun ini Oh berubah, ya bagus. Tapi udah ada 2 yang positifnya ya. Ya itu makasih Pak. Jadi kita di kelemahannya tuh distribusi, ya. Pembayaran kepada masyarakat yang kurang sadar. Sementara desa-desa yang lain minta diangkut. Iya. Nah, dengan adanya sudah dikeliru di sini, alhamdulillah insya Allah kami sebagai BPD bisa menyampaikan kepada Pak Lurah yang tadi berapa untuk membuat banggar sebesar 250. Ya. Dan pencacahannya tadi berapa? Pencacahnya itu kalau mesinnya Soko tanpa penggerak kita hargai 45 juta. Suku-suku bisa digaburi ya Pak? Bisa. Nanti kekurangannya menyusul. Ya insya Allah saya Boleh kamu pilih. Yang penting ada jaminan. Iya. Insya Allah saya sampaikan kepada, insya Allah saya sampai ke Pemdes ya, sebagai oleh-oleh daripada studi dulu di Desa Rempuak. Dan alhamdulillah kami pun sering desain yang namanya Desa Rempuak dari sampahnya, baik itu di grup desa maupun di grup Pemdesnya. Ya, terima kasih. Yang saya ingin pasang 3 pas harus 40 paling enggak 40 watt nya sampai berarti lengkap sampai kalau lengkap ini sudah Pak, ini sudah sampai tempat sampai makan dari kerajaan ya sambil mengajak yang oh